dengan memanjatkan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, koordinasi antar lembaga instansi dalam rangka penanggulangan kebakaran dan non kebakaran di Provinsi Papua Tengah dengan resmi kami nyatakan dibuka. Acara yang berikut sambutan PJ Gubernur Papua Tengah atau yang mewakili PLT Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang pertama-tama kita patut panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenan dan kasih sayangnya kita boleh berkumpul di tempat ini, tempat pertemuan sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dari pemerintah provinsi di bagian pemadam kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah. Yang kami hormati Kapolres atau beliau yang mewakili, yang saya hormati Pak Dandim atau beliau yang mewakili, yang saya hormati Komandan Sipur atau beliau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire atau beliau yang mewakili, Kepala PDAM beliau sendiri atau mewakili, yang saya hormati Kepala BPBD Kabupaten Nabire beliau sendiri, yang kami hormati Kepala PLN atau beliau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kepala Basarnas Pak Joko Widodo, terima kasih. Yang saya hormati Komandan Polair beliau sendiri, baik, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial, ada panjang di belakang dari saya, mohon izin Ibu yang mewakili Ibu Sekretaris. Yang saya hormati Sekretaris Kepala Bidang kami, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Pak Koloswandro. Yang saya hormati seluruh staf karyawan-karyawati di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja. Saya mohon maaf, saya baru sebut dinas ini karena ada 3 tusi yang melekat dan saya kurang lebih baru 2 minggu ini bertugas di dinas ini, dipercayakan Ibu Gubernur 2 minggu lalu ditempatkan di dinas ini. Kalau ada hal yang salah juga penyebutan saya mohon maaf, karena dia dinas pemadam kebakaran, penanggulangan bencana BPBD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melekat di satu tusi yang sama untuk kami bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Pertama-tama kami mohon maaf, tadi saya telah melapor kepada Ibu Gubernur, karena Ibu Gubernur kemarin baru tiba di Nabire. Tadi pagi pimpin apel, dilanjutkan dengan rapat koordinasi tingkat pimpinan di pejabat eselon 2 di provinsi, terus sekaligus persiapan pelantikan pejabat sekda yang direncanakan jam 2 siang ini. Dan tadi Ibu Gubernur, kami mohon maaf juga terlambat datang, harus jam 9 karena Ibu Gubernur tadi perintahkan saya dengan Pak Asisten 1 menemani Ibu Gubernur melihat geladi kotor persiapan HUT 17 Agustus untuk Paskibraka di Kodim, sehingga agak terlambat kami datang. Sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas keterlambatan ini. Tadi kami sudah sampaikan kepada Ibu Gubernur.
Bapak Ibu sekalian undangan yang kami hormati dan kami muliakan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas undangan yang kami aturkan kepada Bapak Ibu pimpinan OBD instansi terkait boleh hadir di tengah-tengah undangan kami dalam rangka koordinasi tadi antar lembaga untuk penanggulangan kebakaran di Kabupaten Nabire. Mungkin kita lihat secara bersama-sama mengapa ini kami anggap penting dan merupakan satu tugas pokok fungsi dari badan kami, badan kantor kami ini, karena tadi Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bencana BPBD kalau di daerah dan Satuan Polisi Pamung Praja kalau di daerah. Ada beberapa daerah kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah ini yang pemadam kebakarannya dia menjadi satu kesatuan dengan Badan Penanggulangan Bencana. Ada juga yang jadi satu kesatuan di Satuan Polisi Pamung Praja. Tetapi kalau kita lihat secara nasional juga ada yang berdiri sendiri. Ini mungkin karena kita di OB daerah Bandung baru, Provinsi Papua Tengah ini baru, sehingga perlu proses-proses persiapan yang lain sehingga masih menjadi satu kesatuan di dalam dinas tersebut yang kami pimpin bersama-sama teman-teman. Ini secara umum. Sebagaimana kita ketahui dengan Undang-Undang 15 tahun 2020 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, ada kurang lebih 20-an OPD yang terbentuk, termasuk kita di Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamung Praja. Ada 3 dinas, 3 tusi yang gabung di satu atap. Nanti kita lihat ke depan kalau yang terbentuknya definitif nanti apakah dipisah sesuai dengan tugas dan pelayanan yang diberikan. Sehingga terbentuknya kantor ini salah satu pada hari ini adalah tugas pemadam kebakaran. Kami berkoordinasi dengan kepala bidang, perlu adanya koordinasi antar instansi, antar lembaga berkaitan dengan penanganan kebakaran khususnya di Provinsi Papua, umumnya di Provinsi Papua Tengah, khususnya di ibu kota Provinsi Papua Tengah, yaitu Kabupaten Nabire, karena wajah Provinsi Papua Tengah sebenarnya ada di Kabupaten Nabire, sehingga khusus untuk bidang pemadam kebakaran ini menjadi atensi yang cukup tinggi dari Gubernur. Tadi saya baru ditanyakan lagi dari Ibu Gubernur untuk teman-teman, besok pagi Ibu Gubernur berkantor di kantor kita. Jadi saya harap jam 7.30 atau jam 7 semua sudah hadir di kantor dengan pakaian yang lengkap. Yang pemadam kebakaran pakai baju pemadam kebakaran sudah lengkap kita adakan. Yang Pol PP Satuan Polisi Pamung Praja pakai Pol PP, yang penanggulangan bencana BPBD pakai baju yang sudah ada. Sehingga kami ini 3 fungsi yang besar sekali menjadi satu kesatuan. Ini beban yang luar biasa. Saya kemarin di Kepala Biro Umum saya kira agak ringan, berat sekali Biro Umum. Ternyata dipindahkan di Kepala Dinas ini ternyata lebih berat karena 3 tugas. Kalau untuk BPBD, ya puji Tuhan saya hampir 10 tahun 5 bulan di BPBD. Terakhir dengan Pak Kepala BPBD Pak Muni, saya sekretaris, beliau Pak Kepala, sampai pindah ke provinsi. Jadi sudah biasa, walaupun berat menjadi biasa. Tetapi di dalam hal ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di Kabupaten Nabire, terutama untuk penanggulangan bencana khususnya kebakaran. Ya, ini Pak Kepala BPBD Nabire saya sering lihat di koran, di media beliau menyampaikan kita mau berbuat apa kalau semua fasilitas sarana tidak ada. Itu memang betul dari dulu. Sehingga puji Tuhan dengan adanya pemadam kebakaran ini, secara internal kami telah menyiapkan personil, fasilitas sarana dan sarana. Kemarin sudah pulang lagi pelatihannya di klub khusus pemadam kebakaran kemarin di Bogor. Semua personil nanti ke depan strata atau tingkatan pelatihan kita akan tingkatkan lagi pelatihan
yaitu pelatihan penanganan kebakaran, pelatihan terakhir mobilnya, pelatihan penanganan, penyelamatan, menyelam dan sebagainya. Kita latihan itu sudah masuk di reja dan masuk di tugas kita untuk ke depan. Untuk personil, walaupun secara umum sumber daya manusia kita masih cukup kurang, ke depan akan ditingkatkan. Yang kedua, untuk fasilitas pemadam kebakaran, bulan ini kami sudah membelanjakan 1 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 4.000 liter. Tadi saya sudah sampaikan di gugup untuk kami pemadam kebakaran. Hari ini tolong dicek segera sudah sampai di mana kendaraan itu. Minta pihak ketiganya foto, saya laporkan di gugup sekarang juga untuk hari ini, sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mobil pemadam kebakaran tersebut itu sudah ada di Provinsi Papua Tengah, Ibu Kota Kabupaten Nabire, sehingga mobil ini nanti akan bermanfaat. Paling tidak wajah pemerintah provinsi itu sudah ada di tengah masyarakat kalau ada kejadian kebakaran, karena selama ini kan yang kita pakai itu hanya dulu di BPBD di Nabire hanya mobil tangki air, itu bukan mobil pemadam tapi tangki air bersih yang membekam, karena tidak ada pimpinan melaksanakan itu. Selanjutnya ada bantuan dari Polres Nabire yang mobil pemadam kebakaran yang kecil yang kalau tidak salah dulu punya Pemda Nabire, dia difungsikan di Polres, karena Polres yang sumber daya manusia personilnya cukup, itu yang sangat berperan aktif, sampai kadang-kadang water cannon-nya polisi itu dipergunakan juga. Nah, terakhir ada beberapa kejadian kebakaran di backup oleh pemadam di bandara, tetapi sering dikeluh pemadam kebakaran di bandara itu tidak sembarang dikeluarkan, khusus itu untuk di bandara. Sehingga Bapak Ibu sekalian, para undangan yang kami hormati, nanti dengan personil sumber daya manusia yang ada, peralatan yang nanti akan kita lengkapi, dan kedua sarana terutama mobilnya. Mungkin mobil ini mudah-mudahan Pak Moko, Pak Kabit, Pak Sekretaris, mobil ini paling tidak nanti saya cek besok, kita cek lagi untuk mobil ini harus paling lambat, paling cepat di akhir bulan Agustus mobil itu sudah ada. Nanti gambarnya saya bisa lihatkan mobil ini, karena mobil ini didesain khusus, selain dia memadamkan, langsung kita minta yang sedot air, sehingga mobil itu tidak kembali lagi isi, tapi langsung mungkin ada sungai-sungai terdekat bisa disedot, atau ada hidrolik yang nanti ditaruh itu disedot. Ini kemarin sudah di katalog, sudah dibelanjakan, kontraknya tinggal pembayaran. Tapi kami sampaikan mobil ada dulu, lihat fisiknya, dilaporkan, baru kita bayarkan, karena mobil ini lumayan mahal, di atas 1 miliar lebih untuk meningkatkan. Tahun depan nanti kalau puji Tuhan ada dana lagi, kita akan minimal 2 mobil di provinsi, untuk di provinsi, sehingga ini yang menjadi kelengkapan. Baru kita bisa berbicara tentang bagaimana mengatasi kebakaran. Kita mengatasi kebakaran tapi personilnya tidak ada, fasilitasnya tidak ada, mobilnya tidak ada, ya sekarang seperti kita terlihat seperti kemarin di Uswin terbakar, kita lihat kita tidak berbuat apa-apa. Nah, dengan fasilitas-fasilitas yang ada ini, Ibu Gubernur menyampaikan, mengharapkan sebelum kita melakukan kerjasama sinergitas bersama, kita buat forum hari ini untuk kita melakukan apa dan teman-teman yang lain melakukan apa, sehingga kalau ada kebakaran mari kita sama-sama membantu. Walaupun sebenarnya saya mohon maaf, ini lebih kepada tugas pemadam kebakaran di Kabupaten Nabire, karena kami ini kan hanya membina, memfasilitasi, mengkoordinasi, karena kami ada milik 8 kabupaten. Tapi karena wajah Provinsi Papua Tengah ini ada di Nabire, mau tidak mau, suka tidak suka, kemarin Ibu Gub banyak kejadian kebakaran di Nabire langsung melapor ke Ibu Gub, sehingga pemadam kebakaran ini menjadi salah satu strategis kebijakan Ibu Gubernur sesuai dengan peraturan Ibu Gubernur tentang pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana dan Satuan Tersier Lampung ini untuk mengatasi
pemadam kebakaran di Kabupaten Nabire. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, ini secara umum apa yang akan kita lakukan di dinas di provinsi. Nah, mari Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan, bagaimana di dalam hari ini, rapat ini, yang mungkin satu hari ini kita bisa merumuskan langkah-langkah strategis yang mungkin nanti kita buat kesepakatan bersama untuk mengatasi kebakaran di Kabupaten Nabire. Sehingga kami berbuat apa, teman-teman yang lain bisa berbuat apa dan mendukung, termasuk mendukung fasilitas sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di instansi masing-masing. Saya percaya mungkin seperti Basarnas, Polres, dari Polres kalau ada kebakaran, untuk antisipasi Polres sudah terstruktur dan masif, sangat bagus. Nah, bagaimana itu bisa kita sama-sama berperan aktif. Walaupun sebenarnya pemadam kebakaran ini kan secara jujur bukan tugasnya Polres, bukan tugasnya Polres, tapi kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya dengan tugas pelayanan yang dipikul oleh Pak Kapolres dan seluruh anggota Polres mau terlibat dalam penanganan, walaupun kadang-kadang dicaci maki juga oleh masyarakat, Pak. Tapi ya walaupun bukan tugas beliau, harus tugas itu ada di pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sesuai dengan badannya. Nah, ini yang nanti kita akan lakukan, termasuk Basarnas, termasuk di Kepala BPBD Kabupaten Nabire yang mempunyai leading sektor, faktor utama di Kabupaten Nabire ada di Kepala BPBD di pemadam kebakaran. Karena yang mempunyai penduduk, mempunyai masyarakat di sini kan kabupaten, kita tidak mendekat. Nah, fungsi tugas pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah ini yang mau kita fasilitasi untuk sama-sama kita diskusi dalam waktu yang singkat ini, kita bisa rumuskan isu strategis, termasuk kira-kira apa yang kurang, yang perlu kita sampaikan. Kalau Kabupaten Nabire masih kurang, saya rasakan juga sangat sekali kurang. Mau kelengkapan, mau mobilnya sampai hari ini juga tidak ada karena keterbatasan dana. Mungkin kita bisa sharing dengan pemerintah provinsi untuk izin untuk Pak Kepala BPBD, bisa kita sharing, termasuk nanti ke depan kami juga sudah menyiapkan pelatihan untuk pemadam kebakaran nanti kerjasama dengan TNI AD, TNI AL, mungkin yang Polres sendiri akan kita buat pelatihan bersama untuk pemadam kebakaran dan sebagainya. Nah, hal ini yang nanti mungkin sama-sama kita rumuskan, termasuk pihak TNI, termasuk mohon maaf TDAM, karena ini air kita perlu juga. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya dengan ini saya buka slide sendiri. Mari Pak Kepala BPBD mau izin, Pak Kapolres, Pak Dhani wakili saja ya. Mau izin Pak Basarnas. Kalau semua tidak cukup jadi wakili saja. Nanti izin kita sama-sama kumpul ini tangan semua di sini dengan memanjatkan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Koordinasi antar lembaga instansi dalam rangka penanggulangan kebakaran dan non kebakaran di Provinsi Papua Tengah dengan resmi kami nyatakan dibuka.